Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirin kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal man syi'ta fa innaka masyiyun bih wa aqbil man syi'ta fa innaka muqarribun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, kasih sayang, hidayah dan berbagai macam nikmat yang tak terhingga bentuk maupun nilainya. Yakin dan percayalah siapapun kita tak akan pernah mampu dan tak akan pernah bisa menghitung-hitung apalagi merincikan berbagai macam nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Namun selayaknya sebagai manusia yang mengaku beriman di hadapan Allah bil khusus, ketika harapan diri agar senantiasa tergolong pribadi yang takwa, maka paling tidak dengan keadaan yang sama kita rasakan, dengan dua mata yang mampu memandang, dua telinga yang mendengar, dua tangan yang menghafal, menggenggam dan sebagainya, dua kaki yang melangkah, maka semudah-mudahnya, seringan-ringannya, segampang-gampangnya dengan satu mulut yang kita miliki mampu melafazkan lisan alhamdulillah rabbil alamin sebagai bentuk perwujudan ketika kita tahu dan pandai mensyukuri atas nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merangkaikan salam senantiasa pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lisan ini yang senantiasa melafazkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mengantarkan kita sebagai pribadi yang layak nantinya mendapatkan syafaat yaumil hari terbangkit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa seiring silih berganti hari bergulir waktu telah mengantarkan kita kurang lebih 24 Rajab 1446 Hijriah bertepatan pula 24 Januari 2025 Masehi. Maka oleh sebab itu, setahun yang namanya makhluk, sebisa-bisa yang namanya manusia, seorang insan yang tahu memanfaatkan fasilitas nikmat kehidupan ialah yang bisa dan tahu serta mampu menggunakan segala potensi kehidupan yang dia rasakan hanya sebagai bentuk pengabdian di hadapan Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka sebab itu
pada khutbah singkat yang berbahagia siang ini, mari sama kita menghikmat. Nomor yang 5 di antaranya adalah keistimewaan atau sejarah yang terdapat di bulan Rajab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sultan yang pernah mengungkapkan histori sejarah daripada peristiwa yang luar biasa yang terjadi, yang ada di bulan, di antara 12 bulan yang Allah hadirkan kepada kita setiap tahun. 12 bulan yang sama kita rasakan. Ternyata Allah sendiri membuat klasifikasi di antara 12 bulan tersebut. Ada 4 bulan yang memang Allah istimewakan. Di antaranya adalah bulan yang sama kita rasakan pada saat kali ini. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang Allah istimewakan dari 12 bulan, sehingga disebutkan dengan kalimat Ashhurul Hurum, yakni bulan haram. Rajab salah satu dari 4 bulan yang dimaksud oleh Allah dengan kalimat haram. Makna haram di situ di antaranya adalah Allah haramkan berperang. Allah melarang untuk berperang di antara 4 bulan yang diistimewakan, termasuklah di bulan Rajab. Kemudian apalagi yang istimewa di bulan Rajab, sebagaimana ketika salah satu sultan pada saat ketika itu memperingati satu peringatan yang sampai hari ini kita senang, kita bahagia dengan rasa suka dan cinta kepada baginda Nabi yang bermakna di dalam sejarah. Di antaranya adalah perjalanan Isra wal Mi'raj. Masyaallah muslim jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kurang lebih 3 hari ke depan peringatan mungkin secara global, secara seluruh menyertai baik kalangan masyarakat, baik instansi pendidikan dan sebagainya mengadakan peringatan tersebut. Namun ketika kita berbicara tentang sejarah, bahkan sampai kepada nikmatnya bahwa Isra wal Mi'raj merupakan salah satu perjalanan yang kalau seandainya dikaji, diukur secara akal logika, mungkin sedikit agak kurang sebagian orang bisa mengambil, menerima secara pemahamannya. Namun akan tetapi ketika dia menggunakan tauhid, ketika kita menggunakan menerimanya dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan hati yang dengan penuh perenungan bahwa tiada yang tak mungkin bagi Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah hanya katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra wal Mi'raj sebagaimana dalam sejarah disebutkan Sultan Al-Adubi pernah mengungkapkan pada tanggal 27 Rajab, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu dari figur yang utama, pemeran yang paling pertama sekaligus menjadi ujung tombak sejarah Isra wal Mi'raj yang sejatinya merupakan kebahagiaan umat Islam ketika dia mampu menggunakan, memanfaatkan dengan penuh rasa cinta, iman yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah sebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran sebagaimana kita hafal, dan bukan hanya sekedar kalimat namun pada singkat artinya, terjemahnya, bahkan maknanya, yakni surah yang ke-17 ayat yang pertama, yakni surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila
Jemaah dimuliakan. Secara kontekstual, ayat ini menunjukkan, menyebutkan, mengatakan bahwa Allah memuji dirinya dengan penyebutan kalimat Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni baginda Rasulullah SAW pada suatu malam. Mungkin barangkali terlintas dalam pikiran kita, kenapa Allah yang memang layak dan pantas dipuji namun menyebutkan dengan kalimat pujian? Bukankah pujian itu hanya ditujukan kepadanya, namun yang menyebutkan adalah hamba atau makhluk yang diciptakannya? Yang pertama, Allah menunjukkan penekanan bahwa memang Allah lah layak dan pantas untuk mendapati, menerima daripada pujian. Sebab dalam lanjutannya bahwa Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dalam kajian akal logiknya, cara berpikirnya, orang yang normal mengendarai kendaraan yang istimewa ketika saat itu, unta maupun kuda yang cepat, maka akan mampu berlari dengan kecepatan yang luar biasa, akan ditembus kurang lebih 1 bulan pergi dan 1 bulan kembali. Namun kenyataannya Allah lah yang memperjalankan, maka diawalilah dengan menyebutkan kalimat Maha Suci Allah. Segala pujilah bagi Allah, karena Allah yang melakukannya. Sehingga ini menjadi salah satu alat untuk menjawab kepada mereka, dan mungkin barangkali di antara kita yang hampir rasanya memiliki pikiran ataupun dalam ingatan secara logika sulit diterima. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat kisah, kita coba aplikasikan hal ini sebagaimana ketika hari ini dunia sudah mulai melek dengan intelektual, sudah mulai melek dengan istilah digitalisasi, sudah mulai melek dengan istilah internet dan sebagainya. Maka mudah-mudahan cara pandang kita, cara pikir kita akan lebih maju, lebih mudah untuk lebih dekat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya ketika cara pikir seorang manusia sulit rasanya ketika akal memikirkan jalan yang 1 bulan pergi dan kembali 1 bulan lagi, lalu bagaimana ketika Isra wal Mi'raj? Kalau hari ini kita coba ambil dengan hukum yang namanya, sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu terdiri dari 4 atas dasar hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat kias. Maka coba kita kiaskan dengan pesawat terbang. Kalau seandainya hari ini kita menuju salah satu kota di luar sana, ya bisa ditempuh kurang lebih dalam perjalanan 1, 2, 3, 4 jam. Kalau seandainya dengan perjalanan normal jalan kaki ataupun kendaraan darat, lebih dari sehari, bahkan 2-3 hari, bahkan sepekan 2 pekan. Salah satu di antaranya, bagaimana ketika saudara dan saudara kita berangkat menunaikan ibadah haji maupun umroh, yang kalau ditempuh dengan jalur cara jalan ataupun darat, maka akan makan waktu berminggu bahkan berbulan. Tapi dengan keistimewaan, dengan dikiaskan pesawat kepada